Kalau Board of Peace ini belum diputuskan, mungkin kita masih memiliki ruang diskusi untuk melihat apa resikonya dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Menarik tadi ngomongin soal Vietnam gitu, kayak kamu kalah gitu sama Vietnam. Tapi ini kan juga bergabung di Board of Peace ini ya, gitu menunjukkan bahwa kita adalah sesuatu negara yang tapi di sini agak-agak membingungkan karena sebenarnya posisi Indonesia ini kan dikenal sebagai posisi yang netral. Nah, dengan bergabungnya ke Board of Peace, takutnya kita jadi nggak netral, mengarah atau ke salah satu blok gitu. Terus menurut Prof gimana? Bloknya Donald Trump. Karena tadi Vietnam udah deketin Amerika, kita mau kita juga deketin Amerika. Begini, kalau Board of Peace ini belum diputuskan, mungkin kita masih memiliki ruang diskusi untuk melihat apa resikonya dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Dan yang paling penting lagi, landasan konstitusionalnya, itu dulu. Ya. Tapi karena ini sudah diputuskan, artinya kita tinggal memperhitungkan bagaimana resikonya, exit strateginya. Apabila Board of Peace ini tidak sesuai dengan semangat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketertiban dunia, di mana hukum internasional harus menjadi pijakan dari setiap kebijakan internasional. Masalahnya kan ini sudah diputuskan. Dan diputuskan oleh Presiden, kemudian deal dengan Presiden Amerika Serikat, kita masuk, dan kemudian sudah ada kewajiban di depan mata kita membayar kurang lebih 16,7 triliun sebagai iuran anggota itu. Nah, jadi anggap saja ini sesuatu yang blessing in disguise lah. Mudah-mudahan ini baik. Mudah-mudahan ini baik. Kan niatnya baik. Saya yakin. Saya terus terang yakin bahwa Prabowo itu, Presiden Prabowo ini memiliki niat yang baik untuk membawa Indonesia lebih baik, untuk memajukan rakyat Indonesia lebih baik lagi. Saya punya keyakinan dan saya punya keyakinan dia orang baik. Persoalannya adalah tidak didukung oleh perangkat-perangkat yang memadai untuk menerjemahkan keinginan-keinginan baiknya itu. Termasuk tadi Board of Peace Board of Peace ini seandainya ada orang seperti Pak Hasan Wirayuda, ada orang seperti Martin Natalegawa, ada orang seperti Dewi Fortuna Anwar, ada orang seperti Ibu Retno Marsudi, atau orang seperti saya lah, mantan duta besar, diajak ngobrol. Mungkin Pak Prabowo untuk sampai mengambil keputusan Board of Peace itu memiliki narasi yang sangat kuat, memiliki perhitungan-perhitungan yang sangat matang dalam konteks global, benefit and risk-nya. Sehingga dia tidak perlu setelah memutuskan itu harus ketemu dengan MUI, harus ketemu dengan Nahdlatul Ulama, ketemu Muhammadiyah, ketemu Said Didu segala macam, Walaupun itu kawan-kawan saya juga, ada Pak Said Didu di situ, ada Profesor Siti Juhro, ada Mas Abraham Samad. Tapi sebetulnya sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kalau dia dalam proses mengambil kebijakan, itu sudah melibatkan sebuah testimoni, dari orang-orang yang expert di bidangnya. Jadi pengambilan keputusan ini menurut Prof tidak dibarengi dengan sharing atau diskusi dengan orang-orang itu bukan menurut saya, menurut banyak orang di podcast aman nih di podcast dan juga orang yang diwawancari bahwa banyak yang tidak tahu sebelumnya keputusan itu diambil, namun kita semua bisa menerima lah kemudian. Tapi kan harusnya kan tidak perlu capek tuh Presiden itu. Sesuatu yang sudah diputuskan harusnya firm karena melalui sebuah proses diskursus yang baik Tapi kita yakinlah maksud Presiden itu baik, keinginannya baik, cita-citanya baik, tinggal didukung oleh orang-orang yang terbaik. Baik. Prof kan pernah menjadi menteri gitu ya. Apakah proses pengambilan keputusan di Board of Peace ini
yang tadi disampaikan Prof, seperti yang disampaikan banyak orang juga, tidak didukung oleh diskusi. Jadi Presiden tidak mendapatkan well informed gitu ya. Menurut Prof, bagaimana peran Menlu kita sejauh ini, Prof? Setahu saya Menlu itu kan orang yang sangat dekat ya dengan Bapak Presiden Prabowo ya. Yeah. Ya harusnya ada komunikasi. Masalahnya apakah komunikasi itu searah atau dua arah? Gitu. Oke. Saya menenggarai bahwa ada ewuh pakewuh ya dari Pak Menlu yang sudah sangat lama ya berada bersama Pak Prabowo, mungkin untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, sehingga ya ini dianggapnya satu perintah yang harus dilaksanakan. Itu analisa saya. Ya. Keadaan yang sebenarnya kan tentu yang tahu ya Pak Menlu sendiri. Ya gitu. Hanya sebagaimana dibicarakan banyak orang ya. Banyak hal-hal yang menjadi kebijakan luar negeri pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo itu juga tidak menjadi diskursus sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Jadi saya pernah menulis 2 bulan yang lalu di Kompas ya tentang arah politik luar negeri Indonesia. Kita kan membutuhkan satu task force untuk diplomacy delivery ya. Jadi ketika Pak Prabowo itu sudah sebagai kepala negara ya dengan dinamikanya yang tinggi dan cepat melakukan deal-deal atau pertemuan dengan kepala-kepala negara lain, harus ada task force di Kementerian Luar Negeri yang harusnya secara cepat itu menindaklanjuti apa yang menjadi agenda-agenda penting. Karena walau bagaimanapun kan kebijakan luar negeri itu kepanjangan dari kepentingan politik di dalam negeri. Jadi orang-orang Kementerian Luar Negeri ini harus tahu apa isi pembicaraannya, ada komitmen apa, dan mereka harus segera menindaklanjuti agar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional kita. Nah mungkin ini perlu diperbaiki ya. Kita ini kan bukan baru pertama kali memiliki Menteri Luar Negeri. Pemerintahan kita kan sudah berjalan 80 tahun. Ya sejak Menteri Luar Negeri yang pertama ya. Dan seterusnya kurang lebih ada 18 lebih, macam-macam tuh Menteri Luar Negeri kita. Ada yang pernah merangkap sebagai Perdana Menteri, ada Menteri Luar Negeri yang pernah ikut konferensi PBB, konferensi Rumroyen, ya, ada macam-macam sekali. Ada yang Jenderal bintang 4 Menteri Luar Negerinya, ya seperti Subandrio, yaitu beliau kan Marskal ya, Sultan Hamengkubuwono ke-9, dia Jenderal penuh, macam-macam kita punya orang. Ada orang yang pemikir hebat seperti Mohtar Kusumaatmadja kan dengan konsep UNCLOS-nya, United Nations Convention Law of the Sea. Ya. Ada seorang seperti Pak Ali Al-Atas, ya, Menteri Luar Negeri yang paling lama. Kita macam-macam. Waduh, kita ini punya banyak contoh-contoh orang-orang hebat. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bahan ya, bahan renungan, pertimbangan, ya, bahan pertimbangan. Ya. Bukan untuk Kementerian Luar Negeri, ini bahan pertimbangan pada Bapak Presiden. Bagaimana memfungsikan institusi Kementerian Luar Negeri ini sebagai mitra perumus kebijakan internasionalnya Bapak Presiden. Yang menurut Prof selama ini belum berjalan itu. Saya tidak melihat ya, Bapak Presiden benar-benar melibatkan institusi Kementerian Luar Negeri dalam sebuah proses pengambilan kebijakan politik luar negeri atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden di dalam berhubungan dengan dunia lain. Dunia lain ini maksudnya dunia di luar Indonesia. Itu saya belum melihat ya. Saya harus mengatakan ini karena mungkin ada orang lain yang melihat, tapi saya belum melihat. Saya sebagai akademisi, pemerhati masalah-masalah internasional, saya belum melihat. Anggap saja ini belum dilakukan. Belum dilakukan saja, kita memberikan apresiasi yang baik kan kepada Presiden. Langkahnya ini begitu cepat. Ya. Dalam waktu kurun 1 tahun, lebih dari 30 negara sudah beliau kunjungi. Banyak deal yang sudah dia lakukan. Ya. Namun ini kan kalau didukung oleh satu institusi Kementerian Luar Negeri, ini kan delivery-nya akan lebih cepat, manfaatnya akan lebih terasa, lalu arahnya akan lebih menjadi jelas. Jadi sebaiknya ke depan ini pelibatan ya, Kementerian Luar Negeri ini
harus lebih diperankan. Ya. Walaupun memang presiden bisa melakukan apa saja ya di undang-undangnya memungkinkan, tapi kan alangkah lebih hebatnya lagi Indonesia apabila kebijakan-kebijakan politik luar negeri itu ya didahului oleh sebuah diskursus tentang kepentingan-kepentingan global kita dan kondisi global yang tengah terjadi yang implikasinya juga bagi kita. Tapi kalau menurut Prof sendiri, Menlu ideal versi Prof di tengah kondisi geopolitik kita seperti ini tuh harusnya seperti apa sih, Prof? Minum dulu boleh, Prof. Iya. Karena kalau tadi dibilang, Prof bilang sebenarnya kurang ikut berperan begitu ya. Atau mungkin karena komunikasi satu arah tadi, Prof. Jadi kayaknya kurang terlibat atau seperti apa menurut Prof? Saya rasa harus ada orang ya yang memiliki keberanian mengatakan no kepada presiden apabila dia betul-betul meyakini bahwa argumentasi-argumentasi yang dilakukan oleh presiden itu pertama ya tidak sesuai dengan landasan konstitusi kita, lalu kemudian tidak sesuai dengan realitas objektif, dan yang ketiga akan beresiko ya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kebijakan kita. Itu penting. Nah masalahnya siapa orangnya ya yang bisa ada nama nggak, Prof? No gitu ya, ini diskusi tersendiri lagi. Saya sampai dengan 1 tahun lebih pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini saya belum melihat ya ada satu menteri pun di dalam kabinet merah putih yang betul-betul ya menjadi salah seorang mitra berpikir dari presiden di dalam melakukan pengambilan kebijakan-kebijakannya. Bahkan ya untuk naskah-naskah pidato yang akan disampaikan pada publik secara luas pun saya belum melihat adanya menteri-menteri yang betul-betul bisa mewarnai diksi-diksi dan pilihan kata yang akan betul-betul bisa mengena sebagai sebuah pesan politik, pesan moral, pesan kebijakan pada masyarakat. Karena saya tidak melihatnya. Dan juga saya bukan bagian dari pemerintah. Tapi bisa saja ada 1-2 menteri yang merasa bahwa oh itu kan saya masuk di sana. Tapi secara umum katakanlah masyarakat kan perlu melihat ada tidak warna pemikiran yang bisa memberikan satu kontribusi yang sinergis dengan apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh presiden. Sehingga setiap lontaran-lontaran yang disampaikan oleh presiden tidak menimbulkan satu kontroversi baru. Bahkan itu menjadikan publik ini punya motivasi lebih besar. Itu penting. Nah, kenapa ini tidak terjadi dalam beberapa hal? Karena saya melihat bahwa tidak ada sparring partner yang equal dengan presiden dalam hal konsep-konsep pemikiran. Let's say misalnya tidak ada mitra berpikir untuk Pak Prabowo di kabinet. Prof memandangnya seperti itu ya? Karena saya dari luar, kan saya melihatnya nggak ada orang yang berani mengatakan tidak ya. Pada saat ya misalnya kebijakan-kebijakan itu pertama bertentangan dengan aturan yang ada, pada saat kemudian dia akan menimbulkan kontroversi, dan pada saat dia akan menimbulkan resiko. Jadi seolah-olah ya laksanakan saja. Jadi yes bos semua dong. Ya bisa begitu, tapi sebetulnya kan Pak Prabowo ini orang yang menurut saya cukup demokratis dan dia cukup akomodatif. Contohnya apa? Ketika beliau mendapatkan informasi ya bahwa ada suara-suara kritis di masyarakat yang menyampaikan misalnya soal oligarki kah, soal undang-undang perampasan aset negara yang belum jalan kah, soal tentang peran kelembagaan negara, beliau juga ketika mendapat informasi kan dia responsif juga. Nah, tapi kan kalau harus terus begitu, waktu presiden akan habis ya untuk meladeni banyaknya pendapat-pendapat di masyarakat. Sementara beliau memiliki institusi-institusi pemerintahan yang instrumennya harus berfungsi ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan dan mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh presiden. Nah, harusnya kan 48 menteri ini berperan lah gitu kan. Saya mungkin ya hanya beberapa saja yang berperan seperti yang tadi disebut tadi. Saya rasa iya pasti ada perannya. Cuma kan beliau low profile. Kita melihat perannya, tapi publik kan tidak melihat apa perannya. Tapi soal yes bos tadi, tapi mungkin ini bisa bukan berbanding terbalik ya, tapi di sisi lain ada isu reshuffle. Isu yang menguat salah satunya yang mau diganti ini adalah Menlu oleh Budi Jiwandono yang kita ketahui adalah
Iya. Kerabat, Kerabat kerabat ya. gitu ya. Takut ya, kerabat dari Pak Presiden sendiri begitu. Karena menurut Kalau Prof, dari namanya ini berarti ada kaitannya dengan Pak Jiwandono ya. Iya, iya. menurut Iya. Prof sendiri, apakah Mas Budi ini benar-benar bisa atau kompeten menggantikan Sugiono? Kalau tadi kan sebelumnya juga disebut ya Mas Rizky ya, komunikasi yang satu arah ini Satu menjadi arah. persoalan. Ditambah yes bos tadi gitu. Apakah dengan digantinya Sugiono dengan Budi akan merubah atau seperti apa? Menurut Prof gimana? Sebenarnya yang paling tahu tentang hal ini tentu presiden, yang paling tahu tentang presiden. Dan kalau isu ini kemudian bergema di masyarakat luas, tentu pasti ada sebab musababnya. Nah, kalau pandangan saya sederhana saja. Jadi Menteri Luar Negeri atau semua menteri itu kan instrumen dari visi misinya presiden. Presiden memilih orang yang tepat, yang menurut dia tepat untuk menjalankan visi misinya di masing-masing bidang lembaga kementeriannya. Khusus Kementerian Luar Negeri ini, bagi saya, bagi kalangan akademisi itu terserah siapa saja yang jadi Menteri Luar Negeri. Tetapi kan ada tetapinya tuh. Idealnya, mbok ya seperti Menteri-Menteri Luar Negeri yang sebelumnya, yang mungkin ya. Bukan mungkin ya, ini data ya dari 18 Menteri Ada Luar Negeri kriterianya, sebelumnya. kriterianya Ya, gitu. pertama, ya hampir rata-rata kan sudah memiliki pengalaman internasional. Ya. Ya. Pengalaman internasional itu bukan jalan-jalan ke negara lain, tetapi pengalaman di sidang-sidang internasional, apakah sidang-sidang BPB, atau menjadi utusan untuk perjanjian perdamaian atau lainnya, atau pernah menjadi duta besar, ya mewakili negara untuk menjalankan misi diplomatiknya. Ya sekurang-kurangnya itulah, ya dia punya satu rekam jejak dan kapasitas layaknya sebagai seorang diplomat yang mampu mewakili pikiran-pikiran kepala negaranya di dalam bernegosiasi membawa kepentingan nasional. Jadi memang Menteri Luar Negeri itu dituntut aktif, dituntut selalu hadir, dituntut selalu memberi penjelasan, memberikan insight. Coba lihat Menteri Luar Negeri mana di dunia yang tidak aktif, Menteri Luar Negeri mana di dunia yang tidak dikenal di luar negeri. Karena itulah tugasnya. Jadi role modelnya sudah ada. Apakah kita menginginkan yang seperti Pak Adam Malik, menginginkan yang seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, menginginkan seperti Ali Al-Atas yang sangat progresif, menginginkan seperti Mohtar Kusuma Atmaja yang pandai berdebat, menginginkan orang yang kalem tapi tajam dalam berdiplomasi seperti Hasan Wirayuda, atau mencari figur perempuan yang berpengalaman menjadi beberapa kali duta besar seperti Ibu Retno, kan banyak sekali kita contohnya. Apalagi kalau ditarik lagi ke belakang ya, ada Perdana Menteri yang merangkap Menteri Luar Negeri. Nah mungkin Presiden kita ini juga terbayang oleh beliau. Beliau ini kepala negara merangkap Menteri Luar Negeri, tidak apa-apa juga. Tapi pertanyaannya ya, negara kita ini kan bukan seperti negara-negara yang sudah maju, seperti Inggris dengan sistem parlementernya, seperti Jerman dengan kanselernya, seperti Kanada yang dimana menteri luar negerinya ya bisa juga dirangkap oleh perdana menterinya, oleh kepala negaranya sekaligus, karena problem-problem internal kebangsaannya dalam rangka yang agenda kita tadi ya. Pendidikannya sudah baik, ekonominya sudah merata, korupsinya sudah tidak ada. Jadi di dalam itu sudah enteng. Sehingga kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bisa memainkan peran-peran global ya, tanpa harus selalu berada di dalam negaranya. Nah, kalau di Indonesia ini ya banyak sekali problemnya. Program MBG saja banyak sekali yang harus diperbaiki. Menyelenggarakan Koperasi Merah Putih dengan 84.000 koperasi se-Indonesia, ini masih membutuhkan pemikiran-pemikiran ekstra. Sekolah rakyat belum ada di semua provinsi. Masalah pengentasan kemiskinan, masalah ini, masalah itu. Sehingga kehadiran Presiden dituntut lebih banyak untuk memikirkan masalah-masalah di dalam negeri. Oleh karena itu Presiden harus punya orang yang dipercaya sekaligus piawai untuk menjadi representasi gagasan, pemikiran, dan kehadiran dia. Pada saat Presiden tidak bisa datang, Menteri Luar Negerinya bisa mengambil peran. Jadi memang tidak harus semua event internasional Presiden harus datang, ya. Tapi di event-event besar, misalnya pertemuan G20, pertemuan ASEAN, dia harus datang. Ya, di pertemuan tahunan PBB, dia harus datang. Tapi sisanya serahkan pada Menteri Luar Negerinya. Oleh karena itu,
dengan role model Kementerian Luar Negeri yang pernah punya macam-macam menteri luar negeri ini, sekarang kan itu sudah sebetulnya menjadi inspirasi kepada Presiden. Sekiranya beliau meyakini bahwa mengganti menteri luar negeri ini dengan pilihan yang lebih baik, dengan role model yang pernah kita miliki, ya tentu itu sesuatu yang baik, ya kita dukung. Tapi kalau mengganti menteri luar negeri yang kita semua meragukan apakah akan lebih baik, menurut saya lebih baik pertahankan yang sudah ada, yang sudah jelas-jelas memiliki pengalaman setidaknya 1 tahun terakhir ini, kan gitu. Jadi jangan menambah masalah baru gitu. Iya, betul.